pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka meskipun ini keadaan masih dalam pandemi. Kita tetap selalu menjaga dengan tema yang ada, itu meningkatkan semangat belajar di tengah pandemi, ya. Oke, ini materi yang ketiga mengenai surat menyurat atau surat pribadi dan surat dinas. Ada yang tahu apa itu surat? Saya, Bu. Ya, surat apa? Surat adalah sarana komunikasi dalam bentuk tulisan yang akan disampaikan oleh penerima. Ya, baik. Surat itu, saya ulangi, surat itu adalah sarana komunikasi dalam bentuk tulisan yang akan disampaikan kepada penerima atau kepada pihak lain. Misalkan, dari Rizka akan mengirim surat kepada saudari Suni mengenai informasi pembelajaran atau informasi apapun, itu merupakan surat pribadi. Sedangkan surat dinas itu berbeda, ya. Baik, untuk itu silakan dilihat. Di sini ada surat itu tadi sudah disampaikan bahwa surat itu merupakan sarana komunikasi dalam bentuk tulisan, ya. Untuk saat di era globalisasi ini, surat bisa disampaikan melalui email, melalui pesan WhatsApp mungkin, ya, seperti itu. Di sini ada ciri-ciri surat pribadi. Pertama, bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan orang kedua. Interaktif di sini adanya responden. Misalkan, Rizka kirim surat kepada Anak Sumi, otomatis ada respon di antara keduanya. Berisi unsur tanggal, alamat, pembuka surat, pendahulu, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat dan juga tanda tangan. Ya, pasti ada tanggalnya, ada alamatnya, ya, mungkin tanpa tanggal, ya kan? Karena di satu sisi ciri dari surat pribadi itu pasti ada tanggalnya. Dengan ada alamat, dengan ada tanggal, itu kan membuktikan bahwa itu surat biar tidak salah alamat, seperti itu. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, keperluan pribadi, dan kepentingan pribadi. Ya tentunya, ya, namanya juga surat pribadi, otomatis itu pada seseorang gitu. Jadi mungkin ada suatu masalah mengenai kepentingan atau keperluan antara Rizka dengan Asumi, hanya keduanya ada komunikasi melalui surat tersebut. Selanjutnya itu ciri-ciri surat dinas. Surat dinas itu ditulis dalam situasi formal, ya, namanya juga surat dinas. Ya, dari kata dinas saja udah menandakan itu adalah surat yang dalam segi bahasanya pun singkat, jelas, dan padat. Tidak seperti surat pribadi. Kalau surat pribadi itu menggunakan bahasa sehari-hari mungkin, atau bahasa bukan samaran, ya, kayak bahasa khusus gitu, kayak Rizka punya panggilan untuk Kak Sumi, misalkan Miss gitu, Miss atau Queen gitu kan. Itu kan ibaratkan seolah-olah itu nama dianalogikan sebagai sahabat gitu kan, tapi mengatakannya Queen itu kan, jadi dari segi bahasanya itu bisa bebas gitu kan, tanpa ada ketentuannya gitu. Misalkan di sini ada contohnya seperti undangan rapat, ya, yang berkecimpung di organisasi, tentunya tahu gitu bagaimana kita menyampaikan menyampaikan tulisan kata-kata dalam sebuah surat, seperti itu. Lalu ada surat permohonan, kita dalam mengadakan suatu acara, kita otomatis ketika kita mau minjem tempatnya atau kita mau menyewa barang-barang inventaris di organisasi, kita minta surat permohonan, ya, atau minta surat izin gitu kan untuk meminjam itu. Lalu surat lamaran pekerjaan, ya, mungkin dari teman-teman juga udah pernah melihat gitu dari kakak-kakaknya atau abang-abangnya bagaimana cara menulis surat lamaran gitu kan. Dari bahasanya sangat kita gitu, jadi nggak sembarangan menulis menyampaikan surat tersebut. Jadi benar-benar dipilih kata-kata agar penerima itu bisa memahami apa yang dimaksud oleh pengirim. Seperti itu. Di sini ada struktur surat pribadi dan surat dinas. Dilihat dari keduanya bahwa surat pribadi itu ada tempat dan tanggal surat, alamat surat tujuan, salam pembuka, kalimat pembuka, misalkan salamnya assalamualaikum gitu. Kalimat pembukanya dengan ini gitu kan, dengan ini surat yang saya sampaikan. Isi suratnya isinya apa? Kalau pribadi misalkan ada kepentingan keluarga atau kepentingan pribadi keluarga, sini mungkin di antara kedua belah pihak ada sesuatu mungkin yang harus dipecahkan gitu. Tapi komunikasinya melalui surat tersebut. Penutup surat dengan wassalam, terima kasih, seperti itu. Salam akhir
salam akhir wassalam, dan nama pengirim dari si apa nggak riskan bisa mengirim ke maksudnya seperti itu. Lalu untuk surat dinas itu ada kop surat, ada nomor surat, tanggal surat, ada lampirannya, ada perihalnya apa, mengenai apa, alamat suratnya, isi surat. Kalau dilihat dari struktur kedua ini, ya yang membedakannya itu apa? Pertama kalau untuk surat dinas, untuk surat pribadi itu tidak ada kop surat, ya. Untuk surat pribadi nggak ada nomor, hanya ada tanggal, lalu ada alamat surat, ada salam pembuka, isi surat, dan paragraf surat seperti itu. Nah ini contoh. Nah ini yang dinamakan sebagai tempat dan tanggal. Nah ini surat pribadi, ini untuk surat pribadi, di situ ada tempat dan tanggal. Nggak tahu ya untuk saat ini apakah itu masih digunakan atau tidak, karena udah di zaman era globalisasi ini banyak orang yang mengirim surat itu melalui digital ataupun mungkin memudahkan ya melalui WhatsApp group seperti WhatsApp ya, aplikasi WhatsApp seperti itu, Telegram, terus Twitter ya kan, seperti itu udah amat banyak gitu, sehingga surat pribadi bisa dikatakan hampir mau punah ya kan, karena udah jarang yang menggunakannya. Kalau pada saat tahun 2000 era 20 ke bawah itu mungkin masih digunakan gitu kan, untuk bertanya kabar misalkan atau ada masalah apa gitu kan. Nah bisa dilihat kan ada tempat, tanggal, lalu di sini ada dari pemberi apa sih, untuk siapa gitu kan, di sini dari pengirimnya, nah di sini ada masalah dia apa, mengenai apa, seperti itu. Selanjutnya di sini surat dinas, berbeda ya, amat sangat berbeda. Kalau untuk surat pribadi tidak ada logonya karena dia bersifat pribadi ya, bukan dinas gitu kan. Lihat dari sini ya, tidak ada kop surat kan, tidak ada nomor surat seperti itu. Nah di sini ada surat dinas. Nah di sini ada logo dari pihak yang apa, yang bersangkutan, dan ini begitupun ini ya. Di sini mengenai panitia pelaksanaan lomba karya tulis ilmiah ya. Di sini ada nomor, ada lampiran atau lampiran hal mengenai apa gitu, surat ini diputuskan atau dicetuskan untuk apa. Ternyata di sini untuk permohonan peserta seperti itu kepada kepala sekolah. Jadi kita misalkan ini anak-anak di sini berkecimpung di organisasi. Tentunya kalian harus mengetahui bagaimana cara penulisan surat agar tidak sia-sia gitu, tidak sia-sia, karena dalam penulisan surat itu amat sangat berhati-hati dan ada ciri-ciri yang harus kita ketahui, bahwa di sini ada nomornya, ada lampiran halnya, gitu. Pada siapa, jangan sampai di sini juga salah pada siapanya, atau mau ada nama gelarnya seperti itu. Nah ini ada tempatnya, di sini kan ada pembuka nih ya kan, dengan hormat. Lalu isiannya di sini apa, maksudnya apa. Nah di sini ada dua orang yang mungkin bisa menyetujui dari surat tersebut, agar surat tersebut tuh diakui dan disahkan gitu kan, tidak sembarangan gitu kan. Namanya juga surat dinas karena pada saat itu situasinya formal dan harus benar-benar masalah bahasanya, kata-katanya itu harus singkat, jelas, dan padat. Nah, itu saja yang bisa disampaikan mengenai surat pribadi dan surat dinas. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya silakan. Apa perbedaan struktur surat pribadi dan surat dinas? Ya, tadi saya ulangi kembali bahwa dalam struktur surat pribadi dan surat dinas itu dilihat dari Nih contohnya ya. Nih. Surat dinas. Nah, surat dinas itu lebih resmi ya, karena di sini pun ada informasi bahwa ini ada menyelenggarakan lomba karya tulis ilmiah. Di sini ada nomornya, ada lampirannya, mengenai apa, permohonan peserta atau pelaksanaan kegiatan. Anak-anak OSIS tentunya pada saat membuat suatu acara, dia akan ingin meminta sponsor dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan suatu acara gitu kan, agar tidak ada tumpang tindih antara pembelajaran dengan pelaksanaan tersebut dan tidak mengganggu keadaan lingkungan sekolah seperti itu. Nah di sini pun ada ketua pelaksananya, ada sekretarisnya, dan ada isi seperti itu. Nah sedangkan surat pribadi kan lebih simpel gitu kan. Namun saat ini mungkin karena di era PowerPoint, di era 4.0 atau di era globalisasi hampir punah, karena orang jarang sekali orang yang menggunakan surat pribadi ya. Mungkin surat pribadi bisa melalui aplikasi yang amat sangat banyak gitu kan, seperti itu. Dan ini dari lihat bahwa ada kop surat, ada nomor surat, ada lampirannya kan, ada perihal lampirannya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Apa persamaan surat pribadi dan surat dinas? Nah, persamaannya di situ pasti di dalam surat itu ada tempatnya,
ada tanggalnya, terus ada siapa penerima, bukan penerima apa, ada isinya, ada pembuka, penutup, lalu ada apa, nama pengirimnya, seperti itu. Bagaimana? Ada yang bertanya lagi? Ya. Apa perbedaan jenis surat dinas dan surat pribadi? Ya baik, perbedaan surat dinas dan surat pribadi yang sudah tadi saya sampaikan, sudah Ibu sampaikan bahwa surat pribadi itu bentuk komunikasi, ada interaksi, koresponden atau koresponden di sini ada tanggapan di antara kedua belah pihak, misalkan Mbak Rizka atau Mbak Bibi atau Mbak Sumi gitu. Di antara ketiga ini mungkin ada masalah pribadi mengenai bagaimana cara melaksanakan memecahkan atau melaksanakan suatu kegiatan yang mungkin itu sifatnya pribadi gitu kan. Otomatis harus ada komunikasi di antara keduanya, mungkin melalui surat tersebut. Lalu di situ cirinya pasti ada tanggal, alamat, seperti itu. Sama halnya dengan surat dinas, hanya yang membedakan itu kalau surat pribadi surat dinas itu ada kop surat dan nomor surat, dan ada lampirannya gitu, ada perihal apa surat itu dicetuskan, seperti itu. Baik, untuk ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini dengan materi yang ketiga, kita membahas mengenai surat dinas dan surat pribadi. Jadi kesimpulannya bahwa surat pribadi itu sifatnya lebih luas ya, gitu. Sedangkan surat luas itu maksudnya dari segi bahasanya itu tergantung dari kita yang ingin mengirim ke seorang tersebut gitu. Kalau dinas itu dilihat dari segi bahasanya harus bersih, padat dan jelas, seperti itu. Dan di situ ada nama dan kop suratnya. Ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan mendata kehadiran teman-teman. Rizka, Bibi, Sumi, hadir. Ya baik, alhamdulillah ya, lengkap semua, hadir semua. Semoga esok hari kita masih bisa berjumpa kembali dengan materi selanjutnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan kertas yang mungkin bisa dikreasikan, dieksplor dan ekspresikan oleh anak-anak sekalian. Untuk apa coba? Ada yang tahu? Untuk apa? Untuk membuat surat pribadi ya. Gak mungkin surat dinas pakai kayak gini ya, gak mungkin. Nah, di sini surat pribadi yang mungkin kalian bisa isi dan nanti kalian bisa kumpulkan melalui email atau melalui pertemuan esok hari gitu ya. Ya, saya bagikan ya. Ini isiannya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan kalian buat contoh surat pribadi ya. Mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kita terapkan 3M. Apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.